bebas di menit pertama yang didapat oleh Sriwijaya. Ihsan Ali langsung lakukan kali ini dan sebuah peluang. Bagaimana di Ngona Jam dan masih datang kali ini sebuah peluang kembali. Masih berhasil diamankan tadi oleh sebuah tendangan mendatar dan masih berada di samping kanan dari gawang Agus Murad Alfarisi yang dilepaskan oleh Tony Sucipto. Iya, tadi kita sudah membicarakan bahwa juga Sriwijaya akan membongkar serangan di menit awal, melakukan tekanan-tekanan dan kita terbukti. Kita lihat bagaimana untuk merusak konsentrasi dari penyerang atau pemain bertahan dari Sriwijaya FC kali ini. Ihsan Ali melakukan overlapping, kembalikan kepada Richard Andaru Obiora. Masih Richard Andaru Obiora kali ini berikan kepada Zarahan, masih berhasil diintercept dan kembali datang Tony Sucipto. Christian Warobai, masih Christian Warobai, dipatahkan. Tony Sucipto, Zarahan berada dalam posisi offside. Dua pemain yaitu Richard Andaru Obiora dan juga Ngona Jam. Iya, memang tipis kader kita bagaimana sebenarnya menurut saya posisi dari Obiora tidak offside, Ngona Jam lah yang beri pada posisi offside. Kita lihat di sini bagaimana ya sebenarnya umpan dari cukup bagus apabila yang berlari mengambil baca situasi dan dia mampu memblok atau membuang bola tadi. Kita lihat bagaimana di sini kontribusi dari pemain-pemain PS Semarang yang sudah mulai berani keluar melakukan penyerangan. Ya, di sini kita mendekati kotak penalti. Kembali sebuah tendangan. Bola yang membentur tanah memang cukup menyulitkan tapi masih berhasil diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Ya, memang menjadi salah satu opsi bagi para pemain PSIS untuk mencoba melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti karena kita tahu bahwa dengan cara itulah mereka bisa mencoba Perangkap offside yang dilakukan oleh Idrus dan kawan-kawan, namun kita lihat sejauh mana apakah mereka mampu terus. Ya, Kita lihat kerjasama yang sangat baik dari Ngona Jam, Kayam Begams dan juga Zarahan kembali berada dalam posisi offside. betul sekali. Kembali kita bagaimana di sini harusnya Sriwijaya mampu membaca situasi dan mereka ya tepat sekali. Kita bagaimana di sini sudah berdiri sejajar dengan pemain belakang. Shooting yang tidak begitu bagus terarah, namun kita lihat di sini keberanian dari seorang Sabto, pemain tengah yang sudah mampu berani melakukan shooting dari jarak jauh. Ini kita lihat peluang pertama tidak offside. Ya, Sebuah first time kick dari Jerome Kayam Begams. Kita lihat masih dapat diamankan oleh Agus Murad Alfarisi. Dan tayangan lambat kita lihat sebuah tendangan cukup baik. Masih melebar sedikit dan berhasil diamankan oleh Ngona Jam. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat bagaimana Ngona Jam masih tergeletak dia. Merebut bola tadi dengan kapten kesebelasan Idrus Gunawan. ya satu tindakan yang sangat baik. Kita bagaimana Idrus ya memang tidak ada unsur kesengajaan, memang tangannya sedikit mengenai perut, namun saya pikir tidak begitu bermasalah, tidak ada unsur untuk melakukan sikutan. Namun ya di sini kita lihat ya Idrus pada saat ingin merebut bola, menghalau bola, tangannya Tidak bisa saksikan akan dilakukan oleh Denny Rumba. Berada posisi cukup baik kali peluang bagi PSIS Semarang. Sayang sekali kita lihat apakah peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan oleh Gaston Castanyo. Ya, kita lihat tadi bagaimana umpan tadi sangat baik dilakukan oleh Denny Rumba, dan kita lihat bagaimana pada saat Gaston melakukan kontrol bola yang sangat baik. Ya, disinilah begitu cepat Isnan melakukan blocking atau membuang bola sehingga Obiora yang seringkali mencetak gol dari posisi free kick. Sekarang adalah Ngona Jam yang bersiap-siap. Kita lihat dengan kaki kirinya Ngona Jam melakukan umpan mendatar. Zarahan Kerangan berikan bola kepada Ngona Jam, kembali kepada Zarahan Kerangan. Umpan daerah cukup baik kali ini. Kembali Richard Andaru Obiora yang beroperasi dari sektor sebelah kanan. Masih Richard Andaru Obiora. Kita lihat kerjasama cukup baik. Zarahan Kerangan, masih Zarahan Kerangan berada di depan kotak penalti. Wijay, pelanggaran terjadi dan ini merupakan sebuah peluang bagi Sriwijaya FC. Hanya berapa meter menuju kotak penalti. ya pelanggaran dilakukan Prananda sangat-sangat baik. Sudut untuk melakukan set piece. Kita lihat di sini bagaimana sulitnya pemain-pemain dari Sriwijaya menembus. Lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari PSIS begitu rapat melakukan pertahanan dan akhirnya pelanggaran inilah yang diharapkan mampu paling tidak menciptakan peluang untuk kubu dari Sriwijaya. Ya, kita tahu setelah sekian kali terperangkap offside, begitu berhati-hati para pemain Sriwijaya, dan kali ini kita lihat ke Jerome Kayam Begams. Siapakah dari dua pemain ini yang akan menjadi eksekutor yang merupakan garis lurus dengan gawang dari Agus Murad Alfarisi. Kita lihat kali ini Ngona Jam, semua tendangan dan gol!
setelah 2 kali gagal melalui tendangan bebas, Ngon Ajam akhirnya berhasil mencetak gol yang ke-7 dalam jarum Indonesia Super League dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Sriwijaya FC unggul atas tuan rumah PSIS Semarang. Ya, satu placing sangat-sangat berkelas. Kita lihat bagaimana di sini penempatan bola di pojok yang sangat sulit dijangkau dari seorang Agus Murad, dan inilah yang kita lihat bagaimana kondisi dari pertahanan PSIS Semarang apabila mereka kerap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Inilah yang sangat sulit karena sekarang Sriwijaya sangat pintar dengan menghalau atau mereka merubah strategi permainan dengan melakukan teknik individu untuk melewati atau mereka untuk menghalau jebakan offside dilakukan anak Semarang. Iya, dan kita tahu untuk kesekian kali Ngon Ajam dalam ketiga kali third time luck. Richard Anaru Obiora berikan bola kepada Ngon Ajam. Cukup kosong kali ini Ngon Ajam yang bermain melebar. Berikan bola kepada Kayamba Gams berada dalam posisi offside. Ya, di sinilah kita lihat bagaimana apabila tim dari Sriwijaya kembali melakukan crossing dengan nomor jauh, dan di sinilah kerap Ke pertandingan persahabatan menjelang Jarum Indonesia Super League yang juga diselenggarakan di Jatidiri. Sebuah tendangan yang cukup keras dari Jules Basile Onambele. Masih tipis di samping kanan dari gawang Sriwijaya FC. Ya, sebuah usaha yang cukup fantastis. Kita melihat Jules mengambil ancang-ancang dan mencoba melakukan sesuatu yang spektakuler, saya pikir. Mencoba shooting langsung ke arah gawang, sebuah inisiatif yang cukup baik namun sangat disayangkan. Karis Yulianto maju mengarah ke gawang. Denny Rumba kembali, Aditya Prananda. Ya, pelanggaran terjadi dari Christian Warumaya terhadap Aditya Prananda. ya kita lihat bagaimana Christian Warumaya melakukan tackling yang sangat keras, dan kita tahu bahwa pemain ini juga pemain yang sangat temperamental dan kerap sekali. Ya, ini keras sekali. Saya pikir wajar saja apabila Prananda juga sedikit terpancing emosinya. Gaston Castaño. Sebuah bicycle kick tadi dicoba dilepaskan oleh Gaston Castaño. Masih belum berhasil. Tony Sucipto kepada Isnan Ali. Kembali lagi kepada Tony Sucipto. Dorong saja kepada Zarahan Krangar. Kali ini Ngon Ajam yang beroperasi dari sektor sebelah kiri. Masih Ngon Ajam kepada Zarahan. Cukup baik, kita lihat bagaimana Zarahan melindungi bolanya 2 kali. Melakukan sebuah skill dari Zarahan Krangar. Ya, baik sekali peran dari Zarahan. Kita melihat Berikan kepada Jules Basile. Masih Jules Basile. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Kali ini sebuah serangan coba dibangun. Masih kepada Jules Basile tadi. Kembali sebuah serangan balik kali ini melalui Jeremy Kayamba Gams. Beradu kecepatan dia dengan Harry Susilo. Masih kita lihat Kayamba Gams. Berikan umpan kepada Richard Anaru Obiora. Sebuah tendangan first time yang masih berada di atas gawang dari Basuki. Ya, cepat sekali counter attack. Kita lihat bagaimana Kayamba Gams mampu memasuki kotak penalti, dan kita lihat bagaimana umpan sangat baik dan first shooting sangat baik, juga first touch sangat baik dari Obiora, namun sayang masih di atas mistar gawang dari Basuki. ya jelas sekali. Inilah dia Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda, kita lihat sebuah aksinya digagalkan dia oleh Ngon Ajam. Sedikit kontradiktif mungkin kalau kita melihat peran seorang Aditya yang selalu bebas pada saat diberikan umpan di sektor kanan pertahanan Sriwijaya FC. Nampaknya tidak ada penjagaan ketat di sana, dan kita melihat untuk kali pertama Pranata bisa melihat Peluang ini bagi PSIS Semarang sudah dilakukan. Datang membantu Denny Rumba kepada Aditya Prananda. Kembali umpan ke tiang jauh. Sebuah peluang dari Gaston Castaño. Kembali diamankan oleh Karis Yulianto. Sepak pojok dari arah yang berlainan bagi PSIS Semarang. Aditya Prananda. Ya, wasit Purwanto asal Kediri telah meniupkan peluitnya. Babak pertama pertandingan antara PSIS Semarang menghadapi Sriwijaya FC telah usai. Ngon Ajam berhasil mencetak gol untuk membuat sementara Sriwijaya FC unggul 1-0.